Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan, dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Balai Desa. Setelah mengetahui berita bahwa Su Han telah bangun, Ba Qingzi, Hua Yuelin dan yang lainnya segera datang ke sini. Menghadapi mereka, Suo Ying tidak memenuhi syarat untuk duduk di kursi utama. Hanya Shen Tianli yang dapat menyamai mereka. Namun Shen Tianli jelas tidak berniat keluar, jadi Suo Ying hanya bisa duduk di samping. Ketika Su Han tiba, dia langsung memberi hormat kepada Ba Qingzi, Hua Yuelin dan yang lainnya. Saya ucapkan, terima kasih semuanya atas bantuan kalian. Tidak masalah, hehe. Hua Yuelin menutup mulutnya dan tersenyum. Ba Qingzi berkata, si kecil, hanya karena kristal-kristal suci yang kau berikan kepadaku dari kota Tulong, aku harus membantumu. Su Han mengangguk. Silakan duduk dulu. Suo Ying menunjuk kursi di sebelahnya, lalu berkata, apa yang sebenarnya terjadi? Apakah Star Alliance menyiksamu? Kamu jelas tidak terluka, jadi mengapa kamu koma selama 2 bulan? Itu hanya kemarahan sesaat, kata Su Han. Pembicaraan macam apa itu? Suo Ying mengerutkan kening dan berkata, kalau kau punya keluhan, katakan saja padaku. Aku akan membantumu memberi mereka pelajaran, kecuali mereka yang tak bisa kusentuh. Dia bilang, beri pelajaran, bukan bunuh. Lagi pula, pihak lainnya berasal dari Star Alliance, dan mustahil membunuhnya sesuka hati. Utusan Istana Suo Ying, kali ini Menteri Han Xiao yang melakukan interogasi secara langsung, kata Ba Qingzi. Nada bicara Suo Ying terhenti. Orang itu, dia benar-benar tidak bisa mengalahkannya. Guru, masalah ini sudah berlalu. Anda tidak perlu khawatir. Su Han tersenyum dan berkata, Kepala Istana Timur sudah memperingatkan aliansi bintang. Mereka tidak mendapat jawaban apapun dariku, jadi kurasa mereka tidak akan menggangguku lagi di masa mendatang. Bagus. Suo Ying mengangguk. Laporan. Pada saat ini, seorang prajurit berbaju besi hitam di luar berteriak, Tuan Su, Tuan Han. Tuan Han ada di sini. Sungguh sulit bagi orang yang melaporkan hal ini. Memanggilnya Nona Han tidaklah pantas. Memanggilnya Nona Han juga tidak pantas. Meskipun Han Yunju belum pernah menikah, ia tampak seperti wanita paruh baya. Bagaimana ia bisa disebut gadis atau wanita? Tidak ada cara lain, dia hanya bisa memanggilnya Tuan Han. Suo Ying terbatuk pelan dan melambaikan tangannya, berkata, tidak lihat aku sedang sibuk di sini. Biarkan dia menunggu dulu. Itu, Tuan Han bilang dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Kalau kau tidak pergi, dia akan pergi, kata prajurit berbaju zirah hitam itu lagi. Mulut Suo Ying berkedut. Semuanya, aku ada urusan di sini, kalian bisa ngobrol dulu. Han Yunju memang hebat. Meskipun umur seorang kultivator sangat panjang, kita tidak pernah tahu kapan kita akan mati. Jadi, Ketua Istana, hargailah masa kini, kata Ba Qingzi. Ya. Wajah Su Ying memerah dan dia berlari keluar. Tuanmu cukup menarik. Dia benar-benar berbeda dari iblis yang kejam dan haus darah dalam legenda. Hua Yuelin menatap Su Han sambil tersenyum. Baiklah, karena tidak ada orang luar di sini, mari kita bicarakan urusan kita. Ba Qingzi melambaikan tangannya, dan segera tirai cahaya muncul, menghalangi seluruh aula pertemuan. Su Baliu, aku sungguh senang kau memberikan uang itu ke kota Tulong, tapi apa yang kau katakan kepada keluarga Sikong sebelumnya mengandung banyak celah. Su Han terdiam. Ketika Kaisar Naga Iblis kuno meninggalkan wilayah bintang atas, paviliun pembunuh dewa sudah sangat makmur, dan hubungannya dengan kota pembunuh naga juga sangat baik. Saat itu, ia sudah memiliki momentum untuk menyatukan dunia. Selain wilayah suci, hanya sedikit orang yang akan melakukan apapun padanya. Oleh karena itu, mustahil baginya untuk meninggalkan warisan, dan ia memang tidak perlu meninggalkan warisan. Ba Qingzi berkata, kedua, pertama dan satu-satunya naga kayu itu muncul adalah di Tanah Suci,
bukan di wilayah bintang superior. Ini berarti siapapun yang bisa menggambarkan naga kayu ini pasti pernah melihatnya di tanah suci. Karena kau belum benar-benar mewarisi warisan Kaisar Naga Iblis kuno, bagaimana kau tahu tentang naga kayu ini? Kau belum pernah ke tanah suci, jadi bagaimana kau tahu bahwa naga kayu ini pasti akan mengizinkanku, kota pembantai naga, untuk membantumu? Setelah mengatakan ini, Bakingzi berhenti. Rupanya, hanya 2 pertanyaan itu yang dimilikinya. Tetapi kedua hal ini saja sudah cukup untuk mengungkap kebohongan Su Han sebelumnya. Sebenarnya, Su Han sudah lama mengetahui hal ini. Siapapun yang memiliki sedikit akal sehat pasti bisa melihat celahnya. Tetapi situasinya mendesak dan dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Hidup lebih baik dari apapun. Karena senior Bakingzi telah berbicara seperti ini, aku juga akan berbagi pendapatku. Hua Yuelin menatap Su Han dan berkata, menurut ketua serikat, nona muda itu lahir di tanah suci dan belum pernah ke wilayah bintang superior. Dengan kata lain, siapapun yang pernah melihatnya pasti pernah melihatnya di tanah suci. Dan Anda belum pernah ke tanah suci, jadi bagaimana Anda bisa menggambarkan penampilan nona muda itu? Setelah dia selesai berbicara, Bakingzi tidak dapat menahan diri untuk tidak menatapnya. Tak satu pun dari mereka punya banyak pertanyaan, tetapi mereka punya satu kesamaan. Artinya, Su Han belum pernah ke tanah suci, tetapi dia tahu banyak tentang tanah suci. Misalnya, naga kayu yang hanya ada di tanah suci, dan Liu Qingyao. Menurut Su Han, dia hanyalah seorang kultivator biasa yang mengolah dirinya sendiri selangkah demi selangkah dari sebuah planet terlantar. Dia tidak memiliki latar belakang, dan tentu saja tidak memiliki kekuatan besar untuk melindunginya. Istana Pangeran Yun adalah pendukung terbesarnya. Dalam kasus ini, mustahil bagi siapapun untuk menyampaikan pesan kepadanya dari tanah suci. Jadi bagaimana dia tahu semua ini? Mungkinkah? Apakah dia pernah ke tanah suci? Bagaimana ini mungkin? Mustahil memasuki alam suci tanpa mencapai alam suci. Begitu Anda mencapai alam suci dan memasuki tanah suci, mustahil bagi Anda untuk turun lagi. Kecuali, klon. Mata Bakingzi berbinar, dan dia berkata, mungkinkah kau klon dari makhluk kuat di tanah suci? Salah. Sebelum Su Han sempat menjawab, Bakingzi kembali mengerutkan kening dan berkata, klon keturunan tanah suci hanya bisa berada di wilayah bintang superior paling lama 1 hari. Dan kau, apalagi 1 hari, sudah berada di wilayah bintang superior selama beberapa tahun. Bagaimana mungkin kau seorang klon? Semua keraguan ada di sana, tetapi semua penjelasannya tidak memuaskan. Orang-orang kuat di alam suci memiliki kekuatan besar untuk bereinkarnasi. Akan tetapi, mustahil bagi makhluk kuat yang telah bereinkarnasi ini untuk memulihkan ingatan mereka kecuali mereka mencapai tingkat kultivasi asli mereka. Medan bintang superior sudah bisa berhubungan dengan medan suci. Bakingzi dan Hua Yuelin sama-sama tahu hal ini. Sekarang, hanya ada satu penjelasan. Hua Yuelin berkata, kau klon, tapi bukan klon dari alam suci. Kau klon dari makhluk kuat di wilayah bintang atas. Makhluk kuat itu milik kekuatan kuat dan memiliki akses ke informasi tentang alam suci. Itulah sebabnya semua yang terjadi hari ini terjadi. Kamu terlalu memikirkannya. Bakingzi berkata dengan tenang, dia berasal dari bintang tengah. Aku sudah menyelidikinya. Jika dia benar-benar klon dari orang kuat dari bintang atas, mustahil baginya untuk turun ke bintang tengah lalu datang ke bintang atas. Hua Yuelin tertegun, benar, ini salahku karena tidak mempertimbangkannya dengan matang. Su Han menarik napas dalam-dalam, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tapi aku benar-benar tidak bisa memberitahumu, setidaknya untuk saat ini. Kalau kau tahu, itu tidak akan ada gunanya. Hua Yuelin dan Bakingzi mengerutkan kening pada saat yang sama. Pikiran pertama mereka adalah, mengapa Su Baliu tidak lagi menggunakan sebutan kehormatan. Sebelumnya, ia selalu memanggil mereka dengan sebutan senior, tetapi kali ini,
ia memanggil mereka dengan sebutan kalian berdua dan bukan senior. Bukan karena mereka mengamati dengan seksama, tetapi mereka sudah terbiasa dengan nada bicara Su Han dan secara refleks menyadari kekasaran yang tiba-tiba ini. Dia tidak mau pakai bahasa hormat. Apa dia lupa? Atau apa dia sengaja tidak pakai? Mereka berdua memiliki dugaan ini dalam pikiran mereka. Pada akhirnya, Bakingzi dan Hua Yuelin pergi. Mereka tidak mendapat jawaban. Nada bicara Su Han tidak terdengar seperti ancaman, melainkan peringatan atau pengingat. Tentu saja mereka tidak akan melakukan apapun pada Su Han. Presiden cabang kamar dagang Liu di Upper Star Domain berasal dari garis keturunan Liu Qingyao. Di kehidupan sebelumnya, keluarga Liu terbagi menjadi 2 cabang, dan mereka adalah musuh bebuyutan. Jika bukan karena ini, keluarga Liu akan melampaui 2 klan suci lainnya dan menjadi pemimpin 3 klan suci. Su Han tidak tahu bahwa orang ini berasal dari garis keturunan Liu Qingyao, dia hanya ingin mencobanya. Namun, dia agak percaya diri karena garis keturunan ayah Liu Qingyao sedikit lebih kuat dari pihak lainnya, jadi presiden bidang bintang superior kemungkinan besar akan dikirim oleh garis keturunan ini. Dia membuat taruhan yang tepat. Tentu saja, jika taruhannya salah, kamar dagang Liu tidak hanya tidak akan datang menyelamatkannya, tetapi bahkan mungkin akan menambah panas api dengan Star Alliance. Justru karena presiden domain bintang atas berasal dari garis keturunan Liu Qingyao, maka dia sangat peduli dengan Liontin Giok tersebut. Karena itu, dia juga sangat peduli pada Su Han. Dia datang sendiri, dan Su Han tidak memberitahunya identitas aslinya, tetapi memberitahunya bahwa Liu Qingyao tidak mati, melainkan hidup di medan bintang menengah dengan identitas yang berubah. Oleh karena itu, meskipun Su Han misterius, keluarga Liu tidak akan memaksanya untuk mengungkapkan hal-hal yang tidak diketahui itu. Dia tidak hanya tidak akan memaksanya, tetapi dia juga akan memberikan perlindungan kepada Su Han. Kota Tulong bahkan lebih sederhana. Mereka bukanlah orang-orang yang berpikiran sederhana atau bertubuh kuat, tetapi kebanyakan dari mereka tahu bagaimana membalas kebaikan dan membalas kebencian. Bukan rahasia lagi bahwa Su Han memberi kota Tulong 10 triliun kristal ilahi penuh. Hampir seketika, kota Tulong menyebarkan berita itu sehingga semua orang di kota Tulong dapat mengetahuinya. Ini adalah pendanaan penting yang dibutuhkan kota Tulong untuk melanjutkan pembangunannya saat ini. Dilihat dari kejadian ini, fakta bahwa Bakingzi dan prajurit pembunuh naga secara pribadi mengambil tindakan menunjukkan betapa berterima kasihnya mereka kepada Su Han. Setiap orang memiliki rahasia mereka sendiri, dan kota Tulong tentu tidak akan memaksa Su Han untuk menceritakan rahasia ini. Hal yang paling penting adalah, Tuan Istana Timur dari Yunwang Mansion, kekuatan super tertinggi di alam dewa kuno, Dewa Petir kuno, pernah muncul secara langsung dan memperingatkan aliansi bintang. Di medan bintang atas ini, bahkan jika Star Alliance benar-benar memiliki kekuatan absolut, namun pada akhirnya mereka bukanlah yang tak terkalahkan. 4 prefektur utama terlalu kuat, melampaui 7 pegunungan utama. Tidak ada yang tahu seberapa kuat fondasi mereka. Bagaimanapun, mereka adalah eksistensi mengerikan yang telah diwariskan selama lebih dari ratusan juta tahun. Dewa Petir kuno bahkan berani memperingatkan wakil direktur cabang Star Alliance, apalagi kota Tulong dan kamar dagang Liu. Kecuali Anda mencapai tanah suci dan penguasa Yuanling mengawasi dunia, aliansi bintang akan benar-benar tak terkalahkan dan tidak ada yang berani memprovokasinya. Di bidang bintang atas ini, mereka belum mencapai level itu. Setelah Hua Yuelin dan Bakingzi pergi, Su Han awalnya berencana untuk kembali ke kamarnya dan kemudian memasuki cincin Sumeru Putra Suci untuk berlatih. Upacara pemujaan makam akan dimulai dalam waktu kurang dari 10 bulan. Itu benar-benar kejadian nyata. Pada saat itu, tidak hanya 4 prefektur utama, tetapi juga banyak kekuatan dan pembudidaya di 7 wilayah utama akan diundang untuk datang dan menonton. Terus terang, ini adalah sesuatu yang sangat layak dipamerkan di antara 4 prefektur utama.
Mereka akan memanfaatkan kesempatan ini untuk memperlihatkan kepada para petani di 7 wilayah utama betapa kuatnya rakyat mereka. Alhasil, kabar pun tersebar dari mulut orang-orang tersebut, menyebabkan banyak orang jenius dari 7 daerah utama memilih bergabung dengan berbagai prefektur. Jika Istana Yun adalah yang paling pelit dalam hal pembagian gaji, maka dalam hal imbalan untuk mengunjungi gunung, Istana Yun tidak diragukan lagi adalah yang paling dermawan. Saat itu belum ada ramuan mujarab, belum ada kristal suci, dan belum ada teknik rahasia, keterampilan, atau senjata canggih lainnya. Namun, Anda dapat meningkatkan posisi Anda dengan memenangkan pertempuran berturut-turut dalam pemujaan gunung. Tentu saja, ini adalah acara yang hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki posisi di atas level utusan Istana Yun, dan tidak ada hubungannya dengan tentara Zirah Hitam. Namun sebelum penghormatan sesungguhnya, legiun dari setiap prefektur besar juga akan mengadakan kontes kekuatan kelompok. Setelah mereka menang, Istana Pangeran Yun akan membagikan berbagai sumber daya kepada mereka sebagai hadiah. Mereka bukan berpangkat utusan Istana Yun, jadi status mereka tidak dapat ditingkatkan. Dibandingkan dengan Istana Pangeran Yun, 3 prefektur lainnya hanya akan memberikan berbagai sumber daya meskipun mereka menang. Tahukah Anda, terkadang identitas jauh lebih berguna daripada sumber daya. Pada hari biasa, menyelesaikan tugas dan mengandalkan poin tugas untuk meningkatkan level seseorang sebagai tukang kebun sangatlah sulit dan membutuhkan waktu lama. Saat ini, hadiah dari Istana Pangeran Yun dapat mencerminkan kemurahan hatinya. Kalahkan 10 orang dan Anda akan dipromosikan menjadi utusan Istana Yun peringkat ke-6. Kalahkan 30 orang dan promosikan diri menjadi utusan peringkat ke-5. Kalahkan 50 orang dan promosikan diri menjadi utusan tingkat 4. Dan sebagainya. Selama jumlah tertentu tercapai, Anda dapat dipromosikan ke posisi yang sesuai. Hal terpenting adalah Anda tidak harus menang berturut-turut. Dengan kata lain, jika Su-han telah mengalahkan 49 orang tetapi kalah pada orang ke-50, ia masih dapat menantang orang ke-51. Selama pihak lain setuju, dan selama Su-han menang, dia akan tetap dianggap telah mengalahkan 50 orang dan dapat dipromosikan menjadi utusan istana tingkat ke-4. Inilah perbedaan antara menang dan kemenangan beruntun. Dengan tingkat kultivasi Su-han saat ini, dia sebenarnya sangat percaya diri dengan pemujaan gunung. Terutama setelah Dewa Petir kuno secara pribadi maju dan keluar dari Star Alliance. Dia tahu bahwa dia terlalu khawatir tentang Istana Pangeran Yun sebelumnya. Istana Pangeran Yun harus menghargainya, kalau tidak, mustahil bagi kepala Istana Timur untuk datang. Reputasinya sebagai pelindung orang-orang picik memang pantas. Entah karena membalas budi, atau karena memikirkan dirinya sendiri, Su-han harus melakukan yang terbaik dalam kunjungan gunung ini. Oleh karena itu, ia harus meningkatkan kultivasinya semaksimal mungkin. Aku masih memiliki beberapa eliksir tingkat 5 di tanganku, tetapi aku hanya menyempurnakannya, belum menelan dan menyerapnya. Jika aku dapat mengolah eliksir ini dalam waktu kurang dari 10 bulan, maka mencapai alam dewa sejati bintang 4 tidak akan sulit. 5 bintang, bukan tidak mungkin. Istana Pangeran Yun adalah latar belakangku yang terkuat dan paling terang di antara wilayah bintang superior. Su-han berpikir dalam hati, karena mereka begitu peduli padaku, tentu saja aku tidak bisa mengecewakan mereka. Yang harus kulakukan adalah membuat mereka semakin peduli padaku. Masalah Star Alliance sudah selesai. Sekalipun aku bertindak lebih menonjol, mereka tidak akan curiga. Dalam situasi ini, pilihan terbaik Su-han adalah menggunakan pemujaan gunung untuk menjadi terkenal di 7 wilayah utama dan 4 prefektur. Ketika kultivasinya mencapai alam keilahian sejati, saat itulah ia benar-benar membutuhkan kekuatan iman. Dan mengunjungi makam akan menjadi kesempatan yang sangat bagus. Namun, saat Su-han kembali ke kamar dan hendak memasuki cincin Sumeru Putra Suci, suara Dewa Petir kuno tiba-tiba terdengar di telinganya. Datanglah ke Istana Timur. Su-han tertegun sejenak,
mengerutkan bibirnya sedikit, lalu berjalan menuju aula timur. Istana timur terletak tak jauh dari balai dewan. Istana ini dibangun khusus untuk penguasa istana timur. Tidak lama kemudian, Su Han tiba di sini. Gerbang istana telah terbuka, dan Dewa Petir kuno jelas tengah menunggunya di dalam. Tanpa ragu, Su Han melangkah maju. Yang mengejutkannya ialah bukan hanya Dewa Petir kuno saja yang ada di sana, tetapi ada pula orang lain. Qin Yun. Ia berdiri di depan Dewa Petir kuno dengan ekspresi tak berdaya. Saat melihat Su Han masuk, amarah langsung terpancar di wajah cantiknya. Bagaimana aku menyinggung perasaannya? Bukankah dia senang ketika menerima uang itu? Su Han terdiam. Ia mengepalkan tinjunya ke arah Dewa Petir kuno dan berkata, "Utusan hutan istana tingkat 7, Su Baliu, menyampaikan penghormatan kepada Tuan Istana Timur." Kepala Istana Timur tersenyum dan mengangguk. Penampilannya yang sangat tampan membuat Su Han cemburu untuk pertama kalinya. Dalam 2 kehidupannya, dia telah melihat banyak pria tampan, tetapi Dewa Petir kuno adalah orang pertama yang dapat membuatnya cemburu. Tentu saja, ada banyak orang yang lebih tampan dari Su Han. Meskipun dia hidup 2 kali, Su Han tidak pernah memiliki penampilan yang tampan. "Su Baliu, ku dengar Qin Yun tunanganmu." Kata-kata Dewa Petir kuno membuat mata Su Han berkedut. Menjawab pertanyaan kepala istana, semua itu tidak benar. Su Han berkata, "Apa yang terjadi antara aku dan Qin Yun bermula dari fakta bahwa aku menerima tugas kompetisi perjodohan. Kami sudah sepakat bahwa setelah kompetisi perjodohan, tidak akan ada keterlibatan lebih lanjut." "Begitukah?" kata Dewa Petir kuno. "Tuan Istana, sudah kubilang, aku tidak akan jatuh cinta padanya. Dia sangat jelek, kultivasinya sangat rendah, dan yang terpenting, dia terlalu menyebalkan. Aku lebih baik mati daripada menikah dengannya," kata Qin Yun. Mendengar itu, Su Han tercengang. Mengapa kedengarannya seperti Dewa Petir kuno dan Qin Yun telah membicarakan hal ini sebelum saya datang ke sini? "Ayo kita lakukan ini." Dewa Petir kuno tiba-tiba berkata, "Konferensi perjodohan tetaplah konferensi perjodohan, dan itu semua sudah berlalu. Bagaimana kalau aku bertindak sebagai mak comblang hari ini dan mengikatkan tali merah untuk kalian?" "Tidak, tidak!" Su Han dan Qin Yun berteriak hampir bersamaan. Setelah mereka selesai berbicara, mereka saling memandang lagi, lalu memalingkan wajah, tak seorang pun ingin memandang satu sama lain. Dengan pemahaman diam-diam seperti itu, mengapa tidak? Kata Dewa Petir kuno sambil tersenyum. "Tidak, berarti tidak." Qin Yun cemberut dan berkata, "Kepala istana, aku tidak bermaksud membantahmu. Meskipun aku belum jatuh cinta pada siapapun, dalam khayalanku, lelakiku akan datang menikahiku di atas awan berwarna-warni, mengenakan baju zirah emas. Siapapun yang bisa melakukan ini pastilah orang paling berkuasa di dunia. Lihat dia lagi, cek-cek, dia cuma pakai baju yang itu-itu aja setiap hari. Dia kaya banget, tapi dia nggak tahu gimana caranya berubah. Dia nggak ganteng, dan gak ada yang bisa memuaskanku darinya. Mana mungkin aku punya perasaan sama dia?" Su Han memutar matanya. "Kalau kamu gak mau, ya sudah, jangan. Kenapa kamu bilang hal-hal yang menyakitkan seperti itu? Seolah-olah aku mau. Dan Dewa Petir, kamu bilang kamu tidak punya kegiatan, kenapa tidak melakukan hal lain? Kamu juga mau ikut campur dalam urusan pernikahan ini. Apa hubungannya denganmu? Aku bisa memberinya baju zirah emas dan awan keberuntungan 7 warna. Kalau begitu, kau setuju?" Tanya Dewa Guntur kuno itu lagi. "Tuan Istana, bukan itu maksudku. Aku hanya menjelaskannya." "Ya, hanya menjelaskannya," kata Qin Yun. "Aku tidak menginginkannya bahkan jika aku memberikannya padamu." Su Han juga berkata, "Siapa yang berani menikahi wanita seganas itu?" Diam. Mata indah Qin Yun melebar. "Benarkah?" Dewa Petir kuno menatap Qin Yun. "Tidak, sama sekali tidak," kata Qin Yun. "Kamu tidak akan menyesal." "Tentu saja tidak." Dewa Petir kuno merenung sejenak,
lalu akhirnya berkata, yang ada di depanmu mungkin adalah apa yang kau gambarkan sebagai makhluk terkuat di dunia. Hanya dia. Kim Yun mendengus, Tuan Istana, bukannya aku meremehkannya. Kekuatan tempurnya memang sangat kuat, tapi dalam hal kecepatan kultivasi, aku tidak kalah darinya. Bahkan jika dia benar-benar menjadi pembangkit tenaga listrik papan atas di bidang bintang atas di masa depan, aku tidak akan jauh lebih buruk saat itu. Kata-kata ini dipenuhi dengan keyakinan yang kuat. Su Han sebenarnya mengagumi aura arogan Kim Yun. Baiklah kalau begitu. Dewa petir kuno menggelengkan kepalanya pelan. Gurumu pernah memberitahuku bahwa kau memiliki mutiara naga abadi yang tersembunyi di dalam tubuhmu. Mutiara itu sangat dingin dan berenergi. Jika bisa dipadukan dengan Subaliu, itu akan sangat membantumu dan dia di jalan kultivasi. Tapi jika kamu tidak mau, aku tidak akan memaksamu. Bola naga abadi. Su Han tampak ragu di permukaan, tetapi hatinya terkejut. Bola naga abadi adalah benda suci klan naga sejati. Bola itu telah menghilang ketika ia memasuki tanah suci di kehidupan sebelumnya, dan klan naga sejati telah mencarinya sejak saat itu. Bagaimana bisa ada di tubuh Kim Yun? Usianya tidak cocok sama sekali dengan saat bola naga abadi menghilang. Mungkinkah bola naga abadi ini disembunyikan di suatu tempat dan tidak dapat memilih tuannya sendiri? Lagi pula, bagaimana mungkin Dewa Iblis kuno begitu yakin bahwa ini adalah mutiara naga abadi? Dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Namun, jika direnungkan dengan saksama, menurut catatan dalam buku-buku kuno, bola naga abadi memang merupakan harta karun surga dan bumi. Bola ini dapat memampatkan kecepatan perkembangan klan naga secara ekstrim, memungkinkan mereka menciptakan sekumpulan orang kuat dalam waktu singkat. Kim Yun, bukankah begitu? Dia jelas tidak punya bakat tinggi, juga tidak punya fisik yang kuat, tetapi kecepatan kultivasinya sangat cepat, seolah-olah tidak ada hambatan. Bahkan dengan pengetahuan Su Han, hal itu tidak dapat dijelaskan. Itu saja. Melihat Kim Yun terdiam, Dewa petir kuno menggelengkan kepala dan melambaikan tangan, berkata, pergilah dulu. Kuharap kau tidak menyesal nanti. Menyesali. Kim Yun melirik Su Han, dan tatapan itu membuat Su Han ingin menampar pantatnya dengan keras. Duduk dulu. Setelah Kim Yun pergi, Dewa petir kuno duduk di kursi utama. Saya, Junior, berdiri saja di sini, kata Su Han. Junior. Dewa petir kuno menatap Su Han, apakah dia benar-benar Junior? Jantung Su Han berdebar kencang, tetapi dia berkata di permukaan, di hadapan kepala istana seperti Anda, saya pastilah seorang junior, tanpa diragukan lagi. Dewa petir kuno menarik pandangannya, seolah berbicara pada dirinya sendiri, atau seolah berbicara pada Su Han. Gadis kecil Kim Yun itu mungkin akan menyesalinya nanti. Sayangnya, aku tidak bisa mengendalikan hal-hal seperti pernikahan. Kalau tidak, dengan mutiara naga abadi yang dimilikinya. Saat Dewa petir kuno selesai berbicara, suasana di aula timur tiba-tiba menjadi sunyi. Su Han tidak berbicara, seolah-olah dia benar-benar mengira bahwa Dewa petir kuno sedang berbicara pada dirinya sendiri. Dewa petir kuno terus menatap Su Han, seakan ingin mendeteksi ekspresi aneh di wajahnya. Namun, dia akhirnya kecewa. Sama seperti Menteri Han Xiao, Su Han tidak menunjukkan ekspresi apapun yang ingin dilihat orang. Ini tidak ada hubungannya dengan masalah budidaya. Lupakan saja, kamu duluan. Pada saat tertentu, Dewa petir kuno tiba-tiba berkata. Su Han tertegun sejenak, Tuan Istana, Anda meminta saya datang ke sini, bukankah itu karena sesuatu? Baiklah, ada dua hal totalnya. Dan aku sudah mengatakan semuanya, kata Dewa petir kuno. Dua hal. Su Han tampak bingung lagi. Hal pertama adalah tentang kamu dan Kim Yun. Dewa petir kuno berkata, selain istana ini dan Dewa Iblis kuno, hanya Kim Yun sendiri yang tahu bahwa ada mutiara naga abadi di tubuhnya. Kau seharusnya mengerti alasan istana ini memberitahumu. Su Han mengangguk sedikit. Jelas, Dewa petir kuno tahu bahwa dia dan Kim Yun tidak akur,
tetapi dia ingin Qin Yun bersamanya, jadi dia membuang bola naga abadi dalam upaya untuk menarik perhatian Su Han. Namun, hasilnya tidak terlalu memuaskan. Su Han tampaknya tidak peduli dengan bola naga abadi, dan Qin Yun juga tampaknya tidak terlalu tertarik pada Su Han. Dewa petir kuno mengingatkan dirinya sendiri untuk tidak memberitahu siapapun tentang bola naga abadi. "Bagaimana dengan hal kedua?" tanya Su Han. "Hal kedua, Anda sendiri yang mengetahuinya." Dewa petir kuno menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Su Baliu, mulai saat ini, Istana Yunku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu hingga kau meninggalkan wilayah bintang superior dan mencapai puncak. Sebelum itu, kau hanya akan menjadi jenius paling luar biasa di Istana Yunku. Inilah satu-satunya identitasmu." Tubuh Su Han bergetar hebat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Dewa Petir Kuno dengan tak percaya. "Bagaimana mungkin aku, seorang junior dengan bakat dan pengetahuan terbatas, layak mendapatkan bantuan seperti itu dari Istana Pangeran Yun? Benarkah?" Dewa Petir Kuno tersenyum. "Aku benar-benar tersanjung," kata Su Han lagi. Dia mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Dewa Petir Kuno sebelumnya. Artinya, membantu, bukan menolong. Arti kedua kata ini sebenarnya sama, tetapi konotasinya sangat berbeda. Bagaimana mungkin makhluk maha kuasa seperti Dewa Petir Kuno tidak mempertimbangkan kata-katanya sebelum berbicara? Bagaimana mungkin ia bisa salah bicara? Mustahil. Baik dari segi bahasa maupun nada, dia tampak mengingatkan dirinya sendiri tentang sesuatu. "Ada kemungkinan 80% dia sudah menebak identitasku," pikir Su Han dalam hati. Meskipun fakta bahwa tubuh dan jiwanya hancur dan kemudian terlahir kembali sangat aneh, Dewa Petir Kuno tampaknya masih memilih untuk mempercayainya. Namun, Su Han tidak bisa mempercayainya. Dalam kehidupan sebelumnya, meskipun dia punya beberapa hubungan dengan Istana Pangeran Yun, itu semua adalah urusan generasi tua. Saat ini, kita bahkan tidak tahu apakah orang-orang itu masih hidup. Terus terang, dia baru bertemu Dewa Petir Kuno 2 kali. Bagaimana mungkin dia bisa percaya padanya? Itu benar. Pada saat ini, Dewa Petir Kuno berkata lagi, "Karena kau telah memilih untuk bergabung dengan Istana Pangeran Awan, itu membuktikan bahwa Istana Pangeran Awan pasti memiliki sesuatu yang menarik bagimu. Kau harus mengerahkan seluruh kemampuanmu dalam hal penghormatan kepada gunung ini. Para kepala Istana Timur dari Istana Daming dan Istana Jingan selalu menjadi musuh bebuyutanku. Kudengar selama bertahun-tahun, kedua orang tua itu telah menerima beberapa murid. Murid-murid ini semuanya sangat berbakat dan memiliki potensi besar. Mereka telah menjadi utusan istana dari 2 prefektur utama, dan kultivasi mereka tidak kalah dengan kalian. Meskipun kuil ini tidak pernah menerima murid, setiap kali kami memberikan penghormatan kepada gunung, kuil ini akan memilih beberapa utusan hutan kuil untuk bersaing dengan mereka. Kali ini menyangkut reputasiku. Tolong jangan kecewakan aku." Pada saat ini, nada bicaranya kepada Su Han kembali menjadi nada seorang senior yang berbicara kepada seorang junior. Dia sepertinya ingin memberitahu Su Han, ada beberapa hal yang hanya Tuhan dan bumi yang tahu, dan hanya kamu dan aku yang tahu. Aku pasti akan berusaha sekuat tenaga untuk membawa kehormatan bagi Istana Pangeran Yun, kata Su Han. "Baiklah, kau boleh pergi sekarang." Dewa Petir Kuno melambaikan tangannya. "Kalau begitu, junior, aku permisi dulu." Keluar dari aula timur, Su Han menarik napas dalam-dalam. Dia tidak merasakan tekanan apapun saat menghadapi Dewa Petir Kuno, tetapi identitasnya terungkap lapis demi lapis. Seperti kata pepatah, jika Anda berbohong, Anda harus berbohong lebih banyak lagi untuk menutupi kebohongan pertama. Su Han sangat merasakan perasaan ini. Ketika hidupnya dalam bahaya, dia harus melakukan sesuatu, tetapi jika terburu-buru, hal tersebut pasti ada celahnya. Ba Qingzi dan Hua Yuelin mungkin hanya mempertanyakannya tanpa berpikir lebih jauh. Tetapi Dewa Petir Kuno dengan jelas memberitahu Su Han bahwa dia telah melihat semuanya dengan jelas. Mereka semua monster tua.
Su Han mendesah dalam hatinya. Pada saat ini, dia hanya bisa berdoa agar Dewa Petir kuno benar-benar ada di pihaknya. Namun, kemungkinan hal ini terjadi memang sangat tinggi. Kalau tidak, dia tidak perlu datang langsung dan keluar dari Star Alliance. Lupakan saja, semua ini nyaris terjadi dan tidak akan terlalu menarik perhatian. Aku tidak perlu terlalu memikirkannya. Setelah kembali ke kamar, Su Han langsung masuk ke cincin Sumeru Putra Suci. Bisakah saya akhirnya berlatih dengan benar? Beberapa pil kelas 5 tersebut telah dimurnikan, dan beberapa lainnya tetap tidak dimurnikan. Selain itu, ia sudah berada di alam dewa sejati bintang 3. Jika ia ingin mencapai bintang 4 atau bintang 5, ia akan membutuhkan terlalu banyak sumber daya, dan akan membutuhkan banyak waktu untuk menyerapnya. Sebelum memberi penghormatan ke gunung, sungguh mustahil untuk memastikan apakah Anda bisa mencapai alam dewa sejati bintang 5. Wow, sambil duduk bersila, teknik Kaisar Naga diaktifkan, dan pusaran besar muncul di atas kepala Su Han lagi. Ada 20 pil di sekitar, semuanya adalah pil kualitas rendah kelas 5. Selain itu, terdapat pula cairan ilahi yang jumlahnya sangat banyak, yaitu cairan yang sangat kental dan hampir berubah menjadi padat. Ini semua adalah pil kelas 5 yang telah disuling Su Han tetapi belum sempat ditelan. Su Han tidak terburu-buru menelan cairan suci, melainkan mulai memurnikan 20 pil kelas 5 yang tersisa. Pada saat ini, tingkat kultivasinya telah meningkat, dan kecepatan penyempurnaannya sedikit lebih cepat daripada saat dia berada di alam dewa sejati bintang 1. Tentu saja ini hanya relatif. Jika hanya sekadar menyempurnakan, Su Han masih akan merasa sedikit kesulitan. Sebulan di dunia luar berlalu dalam sekejap mata. Putra Suci telah berada di cincin Sumeru selama lebih dari 820 tahun. Semua 20 pil inferior kelas 5 disempurnakan, dan seperti cairan suci lainnya, semua kotoran di dalamnya dihilangkan oleh Su Han. Di periode waktu berikutnya, yang perlu kulakukan hanyalah melahap, menyerap, lalu menerobos. Saat matanya berkedip, sudut mulut Su Han terangkat. Cairan suci yang kaya itu tampak diperas dengan kuat, dan setetes pun jatuh ke dalam pusaran itu. Bush! Hanya satu tetes saja membuat tubuh Su Han bergemuruh, bahkan dagingnya pun membengkak. Seperti yang diharapkan dari ramuan kelas 5, luar biasa. Di prefektur Baihua, kantor pusatnya. Di suatu puncak gunung, ada seorang wanita duduk bersila dengan mata tertutup, sedang berlatih. Penampilannya sungguh tak terlukiskan. Ia tidak seperti orang biasa, melainkan lebih cantik daripada peri. Ketika banyak pria melihatnya, darah mereka mendidih dan jantung mereka berdebar kencang. Tidak, deskripsi ini mungkin sedikit tidak pantas. Karena rambutnya yang seputih salju memancarkan seluruh temperamennya menjadi semacam kecantikan yang luar biasa. Tidak ada seorang pun yang bersedia menyentuhnya karena hal itu merupakan penghujatan bagi wanita ini. Meskipun sebagian besar penghuni Baihua Mansion adalah wanita, mereka harus mengakui bahwa tidak pernah ada orang sesempurna itu di dunia. Tidak ada seorang pun sebelum dia, dan saya khawatir tidak akan ada seorang pun setelah dia. Mereka bahkan tidak merasa cemburu, dan tidak ada yang lain kecuali iri hati. Adapun orang-orang dari Baihua Mansion, mereka akan berhenti selama 10 menit setiap kali mereka lewat di sini. Tampaknya wanita ini adalah dewa yang selalu mereka sembah di hati mereka. Dia adalah putri Su Han, yaitu Su Sue. Dilihat dari penampilan dan temperamennya saja, hanya dia yang bisa dipuji seperti ini. Suoying pernah berkata bahwa istana Pangeran Yun mengirim orang untuk mencoba memenangkan hati Su Han. Bahkan istana Pangeran Yun membuat banyak janji untuk pertama kalinya. Yang pertama adalah setelah Su Sue memasuki rumah Pangeran Yun, dia tidak akan bergabung dengan tentara Zirah Hitam, tetapi akan langsung dipromosikan menjadi utusan hutan halaman tingkat 7. Yang kedua, setiap tahun, Su Sue akan diberikan cukup sumber daya untuk berlatih hingga dia tidak lagi membutuhkannya. Ini hanyalah dua dari banyak kondisi yang menguntungkan.
Ini menunjukkan betapa istana Pangeran Yun menghargai Susue. Sebelumnya, Susue tampaknya telah menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan istana Pangeran Yun. Namun mengecewakannya, karena suatu alasan, Susue menolak istana Pangeran Yun dan malah bergabung dengan istana Baihua. Orang-orang di rumah Pangeran Yun selalu bingung tentang ini, tetapi Susue tidak memberikan alasan apapun. Tetapi Su Han tahu bahwa ini karena dirinya sendiri. Susue datang ke sini, dia pasti ingin menemuiku. Saat mereka berada di Medan Bintang Sedang, Su Han telah memperingatkannya bahwa setelah memasuki Medan Bintang Superior, dia tidak boleh melakukan kontak sedikit pun dengannya. Susue punya idenya sendiri. Dia adalah orang pertama yang memasuki bidang bintang superior setelah Su Han meninggalkan bidang bintang medium. Dia benar-benar ingin tahu apakah ayahnya baik-baik saja dan apakah dia menghadapi krisis apapun. Coba lihat saja. Inilah alasannya mengapa dia menyatakan keinginannya untuk bergabung dengan istana Pangeran Yun. Namun pada akhirnya, dia tetap mematuhi perintah Su Han, tidak memilih istana Pangeran Yun, dan bergabung dengan istana Baihua. Bagi seseorang seperti dia, tidak ada tempat yang tidak cocok untuknya. Kemanapun dia pergi atau bergabung dengan kekuatan apapun, pihak lain akan berusaha sebaik mungkin untuk mengembangkannya. Karena kecepatan kultivasinya sungguh mengerikan. Setengah tahun setelah tiba di bidang bintang superior ini, dia telah mencapai alam dewa bintang 7. Pada saat ini, masih ada 7 bintang di antara alisnya. Tapi ketujuh ini berwarna jingga tua. Alam dewa virtual bintang 7. Dan baru sekitar 1 tahun sejak dia bergabung dengan Baihua Mansion. Dengan kata lain, dalam waktu 1 tahun, dia berpindah dari alam dewa semu 7 bintang ke alam dewa virtual bintang 7. Bagaimana kecepatan kultivasi ini dapat dijelaskan dengan kata-kata? Itu sama sekali tidak mengerikan, itu ada di surga dan di bumi, unik. Tentu saja, ini juga terkait dengan pelatihan Baihua Mansion. Baihua Mansion telah mengerahkan hampir seluruh kekuatannya kepada Susue, memberinya barang-barang terbaik, paling sesuai, dan berkelas tertinggi sesuai kemampuannya. Semua prefektur utama akan melahirkan para jenius. Namun belum pernah ada seorang pun yang diperlakukan seperti Susue. Tidak ada seorang pun yang ingin iri dengan penampilannya, tetapi situasinya berbeda jika menyangkut perlakuan terhadapnya. Para jenius asli Baihua Mansion tentu saja tidak senang ketika mereka tiba-tiba ditekan oleh Susue. Meskipun mereka tidak menimbulkan masalah bagi Susue, mereka kadang-kadang membuat tuduhan tidak langsung terhadapnya. Akan tetapi, Susue menutup telinga terhadap semua itu, seolah-olah dia tidak mendengarnya dan tidak berniat untuk memperhatikannya sama sekali. Lagi pula tidak akan ada hasil, jadi dia tidak akan membuang-buang waktunya untuk hal-hal seperti itu. Mungkin saat orang lain mengejeknya, dia telah mencapai terobosan ke tingkat yang lebih tinggi. Sueer, kemarilah sebentar. Pada saat tertentu, suara lembut dan baik tiba-tiba terdengar di telinga Susue. Susue membuka matanya. Penampilannya benar-benar berbeda dari Su Han, tetapi mata gelapnya, seperti bintang, benar-benar diwarisi dari Su Han. Baik, guru, kata Susue. Dia berdiri, dan dalam beberapa kilatan, dia menghilang di tengah tatapan mata sekelompok pria. Setelah beberapa saat, Susue tiba di depan aula utama Baihua Mansion. Masing-masing dari 4 prefektur utama memiliki seorang ketua prefektur dan 4 kepala balai. Mereka semua adalah eksistensi super teratas di alam dewa kuno. Tentu saja, selain kelima orang ini, tidak seorang pun tahu apakah ada orang kuat tersembunyi lainnya di 4 prefektur utama. Lagi pula, beberapa mantan kepala istana dan kepala balai tidak memasuki tanah suci, tetapi mereka tidak pernah muncul lagi, dan tidak seorang pun tahu apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Keempat kepala aula masing-masing berlokasi di aula timur, barat, selatan, dan utara. Aula utama adalah tempat yang hanya bisa dimasuki oleh pemilik rumah besar. Tak seorang pun dapat masuk, kecuali tuan rumah masuk. Pada saat ini,
Susue melangkah dan memasuki aula utama. Di sini sudah ada seorang wanita. Penampilannya cukup biasa saja, jenis yang tidak akan dapat Anda ingat jika Anda menempatkannya di tengah kerumunan. Namun ada aura yang berbeda di sekujur tubuhnya. Ketika dia mendongak, dia tidak dapat melihat satupun bintang di antara alisnya karena terang dan jernih. Bintang-bintang tersembunyi. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh makhluk paling berkuasa di alam dewa kuno. Sekalipun mereka berada pada level yang sama, jika Anda tidak merasakan aura orang lain, Anda tidak dapat mengetahui level kultivasi orang tersebut. Sueer, halo guru. Susue membungkuk dan memberi hormat, ekspresinya penuh hormat. Dia tidak hanya dihormati karena kultivasinya yang setinggi dewa kuno, tetapi juga karena identitasnya. Penguasa Baihua Mansion, Dewa Kuno Senggui. Saat kau bertemu denganku nanti, kau tak perlu membungkuk. Itu tidak adil untukmu. Dewa Kuno Senggui mengangkat Susue dengan kekuatan lembut. Seorang guru seperti seorang ayah, jadi dia harus menjaga etika yang baik, kata Susue. Tidak apa-apa, terserah kamu. Dewa Kuno Senggui tersenyum, lalu berkata, pernahkah kau mendengar tentang pemujaan gunung? Susue mengangguk pelan, aku pernah mendengarnya, tapi kultivasi Sueer masih rendah, jadi dia tidak bisa berpartisipasi. Masih ada 10 bulan lagi. Dengan kecepatan kultivasimu, mencapai alam dewa sejati sudah pasti. Mata Dewa Kuno Senggui dipenuhi dengan rasa sayang, jika kau ingin berpartisipasi, aku akan memberimu posisi sebagai utusan hutan di akademi. Kemarilah dan bersenang-senanglah. Bermain untuk bersenang-senang. Susue menghampiri dan memegang lengan Dewa Kuno Senggui. Tuan, lupakan saja. Kunjungan gunung ini acara besar, dan ini menyangkut reputasi istana Baihua. Jika kultivasi Sueer saja tidak cukup, bagaimana mungkin dia bisa mempermalukan istana Baihua? Gadis, kamu sungguh bijaksana. Dewa Kuno Senggui memandang Susue dan semakin menyukainya. Dia berkata, kamu memang berbakat, tapi kamu tidak sombong atau tidak sabaran, dan kamu sangat terdidik dan sopan. Aku ingin sekali bertemu orang tuamu dan melihat orang seperti apa yang bisa membesarkan putri sepertimu. Kedua orang tuaku berada di bidang bintang menengah. Jika ada kesempatan di masa depan, Sueer pasti akan memperkenalkan mereka, kata Susue. Baiklah, karena kau tidak mau pergi, jangan buang waktumu di sini bersamaku. Cepatlah berlatih, kata Dewa Kuno Senggui. Itu, Susue menatap Dewa Kuno Senggui, ingin mengatakan sesuatu tetapi menahan diri. Ada apa? Dewa Kuno Senggui berpura-pura tidak senang sambil menatap Susue. Nak, kau sudah berada di Baihua Mansion selama setahun, dan kau masih saja tidak realistis. Adakah yang tidak bisa kau katakan langsung padaku? Kenapa kau harus ragu-ragu? Susue tersenyum malu, dan kecantikannya saat itu mengejutkan Dewa Kuno Senggui. Bahkan sebagai seorang wanita, aku masih menganggapmu sangat cantik, desah Dewa Kuno Senggui. Guru, Susue menghentakkan kakinya dan menjabat tangan orang itu, memperlihatkan ekspresi genit yang hanya akan ia tunjukkan di depan Dewa Kuno Senggui. Dia dapat merasakan bahwa Dewa Kuno Senggui sangat baik padanya. Baiklah, baiklah, kau mengguncangku begitu kerasnya sampai-sampai punggungku yang tua hampir patah. Dewa Kuno Senggui berkata sambil tersenyum, katakan apa masalahnya. Kau tidak mudah meminta bantuanku. Selama kau meminta, aku bahkan bisa memindahkan bintang-bintang di bidang bintang superior ini kepadamu. Mengapa aku membutuhkan bintang? Susue bergumam pada dirinya sendiri sebelum berkata, guru, begini. Sueer mendengar bahwa ada seseorang bernama Su Baliu di istana Pangeran Yun. Dewa Kuno Senggui mengangguk pelan. Kudengar dia cukup kuat dan telah menimbulkan kehebohan di wilayah bintang superior ini. Dia orang yang sangat berbakat. Tentu saja, dibandingkan denganmu, itu jauh lebih buruk. Mata Susue berkilat, jauh berbeda. Mungkinkah ayahku lebih buruk dariku? Pria yang tak tertandingi dan tak ada duanya itu selalu menjadi jiwa dan panutan di hati Susue.
Dia juga akan berpartisipasi dalam upacara pemujaan gunung, kan? Tanya Susue lagi. Yah, kupikir begitu. Dewa kuno Senggui mengangguk, lalu tiba-tiba menatap Susue lagi. Kenapa kau bertanya begitu? Menurutku, kau tidak terlalu tertarik pada pria-pria bau itu. Guru, Anda salah paham. Meskipun Suer tidak mengenalnya, dia juga berasal dari wilayah bintang menengah. Itulah sebabnya saya merasa dekat dengannya dan mengajukan beberapa pertanyaan lagi, kata Susue. Jadi begitu. Dewa kuno Senggui langsung mempercayai Susue. Kudengar kecepatan kultivasi anak kecil itu tidak lambat, tapi dia agak sombong. Konon dia menyinggung Hanchen Xingzi dan keturunan Putuo belum lama ini. Sepertinya hubungannya dengan keturunan dewa lainnya tidak terlalu baik. Cara berinteraksi seperti ini sungguh tidak pantas. Jika Hanchen Xingzi dan yang lainnya tidak acuh dan tidak mau memperhatikan, dan jika dia tidak dilindungi oleh Istana Yun, dia pasti sudah terbunuh sejak lama. Susue berhenti. Perasaan tidak rela menerima hasil itu muncul dari hatinya. Hanchen Xingzi, keturunan Putuo, hanya dengan mengandalkan mereka, bisakah mereka membunuh ayahku? Lupakan soal perlindungan dari Istana Pangeran Yun. Kalau mereka tidak punya latar belakang yang kuat, apa jadinya bintang-bintang jelek dan keturunan dewa-dewa ini di mata ayahku? Harus diakui bahwa Susue awalnya memiliki minat pada keturunan 4 bintang besar dan 9 dewa besar. Bagaimanapun, mereka diakui sebagai para jenius terkuat dari generasi muda di bidang bintang yang unggul ini. Tetapi karena perkataan Dewa Kuno Senggui, Susue langsung kehilangan minat pada mereka. Tidak hanya itu, ia juga dipenuhi dengan sedikit rasa jijik dan kebencian. Dia membenci siapapun yang menjadi musuh ayahnya, tidak peduli siapapun mereka. Guru, Susue akhirnya tidak dapat menahan diri dan berkata, saya pikir Anda salah paham tentang Subaliu. Oh, dari mana asalnya? Tanya Dewa Kuno Senggui dengan penuh minat. Meskipun aku tidak mengenalnya, aku pernah mendengar tentangnya ketika aku masih di bidang bintang menengah. Wajah Susue serius. Di wilayah bintang bawah, dia dikenal sebagai penguasa Phoenix. Ketika iblis ekstrateritorial pecah, dialah yang memimpin banyak prajurit kuat untuk menekan mereka. Bisa dibilang dia menyelamatkan wilayah bintang medium dan juga menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, aku khawatir aku sudah lama mati. Kamu seharusnya berterima kasih padanya. Lagi pula, dia menyelamatkan hidupku. Tapi mari kita jujur, medan bintang medium adalah medan bintang medium, dan medan bintang superior adalah medan bintang superior. Keduanya tidak bisa disamakan. Suer mengerti, tapi kalau kau bilang Subaliu tidak sebaik 4 bintang besar dan keturunan 9 dewa, maka Suer tidak setuju, kata Susue. Haha, jarang sekali melihatmu sekeras kepala itu. Sepertinya Subaliu punya kedudukan yang sangat tinggi di hatimu. Dewa Kuno Senggui tersenyum dan berkata, ketika kukatakan dia biasa saja, aku tidak meremehkannya. Ada banyak sekali kultivator di bidang bintang superior ini, tetapi 4 putra bintang agung dan 9 keturunan para dewa mampu melampaui semua pemuda dan meraih gelar jenius terkuat. Ada alasannya. Jika Subaliu memang sekuat itu, mengapa dia tidak menantang mereka? Hanya meremehkan. Susue mendengus. Yang disebut 4 putra bintang agung dan 9 keturunan para dewa hanyalah gelar yang diberikan oleh kekuatan di belakang mereka. Aku tidak percaya semua orang di bidang bintang atas setuju dengan mereka. Tidak semua orang, tetapi lebih dari 80%, kata Dewa Kuno Senggui. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan itu. Semakin dia mengatakannya, semakin tidak puas Susue. Guru, saya yakin Subaliu tidak seburuk yang Anda katakan. Susue berkata, kalau tidak percaya, tonton saja acara penghormatan gunung ini. Kalau dia benar-benar ikut, dia pasti akan bersinar di penghormatan gunung. Hehe, Dewa Kuno Senggui menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Tetapi Susue tahu bahwa senyuman ini berarti dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Mungkin di mata Dewa Kuno Senggui,
Su-han hanya berada di bidang bintang menengah, tetapi ia meninggalkan kesan yang mendalam pada Susue. Selain itu, keduanya bermarga, Su, dan Su-han secara tidak langsung telah menyelamatkan Susue, sehingga Susue merasa sangat dekat dengannya dan selalu menyayanginya. Tetapi beberapa hal perlu dikonfirmasi oleh fakta. Bahkan Dewa Kuno Senggui, sebagai penguasa Baihua Mansion, harus mengakui bahwa 13 jenius terkuat adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa. Dalam dunia di mana kekuatan dihormati, Anda tidak bisa begitu saja memilih beberapa orang dan menyebut mereka jenius terkuat. Guru, meskipun saya tidak bisa ikut upacara pemujaan gunung, saya ingin pergi dan melihatnya, kata Susue lagi. Gadis, kamu masih keras kepala. Dewa Kuno Senggui tersenyum tak berdaya dan berkata, baiklah, kalau kau bersedia pergi, ikut saja denganku. Tapi, kau harus siap mental dulu. Kalau Subaliu kalah, jangan kecewa. Ayah tidak akan kalah dari siapapun, kata Susue dalam hatinya. Di samping itu, Dewa Kuno Senggui melanjutkan, sudahkah kau pertimbangkan apa yang kukatakan terakhir kali? Berdasarkan pemahamanmu, Han Chen Xingxi adalah orang yang cukup baik. Aku membencinya, kata Susue. Dewa Kuno Senggui terkejut, mengapa? Apakah dia menyinggungmu? Tidak, aku hanya membencinya. Susue menggelengkan kepalanya, lalu berkata, Guru, saya ingin orang tua saya yang memutuskan soal pasangan Tao. Jika Anda benar-benar mencintai Sueer, tolong jangan bahas masalah ini lagi. Oke, aku nggak akan ngomong apa-apa lagi. Aku akan mendengarkanmu. Dalam sekejap mata, 9 bulan berlalu. 9 bulan di dunia luar, tetapi di cincin Sumeru Putra Suci, itu hampir 7.400 tahun. Istana Pangeran Yun mengeluarkan perintah untuk menangguhkan semua pekerjaan yang sedang berlangsung, memanggil semua orang untuk kembali dan memulai persiapan untuk acara pemujaan gunung. Di lembah cincin Sumeru Putra Suci, Su-han juga membuka matanya. Bush, aura agung terpancar dari Su-han. Terlebih lagi, saat matanya terbuka, bintang kelima di antara alisnya menjadi benar-benar padat. Setelah 7.400 tahun dan menelan lusinan ramuan inferior kelas 5, kultivasinya akhirnya mencapai alam dewa sejati bintang 5. Jadi, seberapa kuat keseluruhan kemampuan tempurnya saat ini? Tanpa menggunakan kelima dari 9 kemurnian transformasi darah dan amarah darah naga, seseorang dapat bertarung di alam ilahi bintang 7. Jika semua metode, termasuk mantra penenang, minuman keras, dan sebagainya, digunakan di bawah alam Xuanshen, dia hampir tak terkalahkan. Sekalipun dia berada di alam dewa bintang 7, dia yakin betul bahwa dia bisa membunuhnya seketika dengan satu serangan. Tentu saja, jika itu adalah alam dewa puncak, Su-han mungkin tidak dapat membunuhnya, tetapi dia tidak boleh dikalahkan. Begitu tingkat kultivasinya mampu mencapai alam dewa sejati bintang 6, dia akan benar-benar tak terkalahkan di bawah alam dewa misterius. Sambil berdiri, Su-han dengan lembut membersihkan debu di tubuhnya. Akhirnya, aku mencapai alam dewa sejati bintang 5 sebelum pemujaan gunung. Untuk menggambarkan suasana hatinya saat ini, dia gembira. Namun di balik kegembiraan ini, ada juga perasaan tidak berdaya. Karena setelah ini, semua sumber dayanya habis. Setelah memberi penghormatan kepada sang guru, ia masih harus memutar otak untuk mencari sumber daya guna meneruskan kultivasinya. Setiap kali Su-han memikirkan hal-hal ini, ia akan merasa sakit kepala. Alangkah baiknya kalau aku bisa membayar dan seseorang akan memberiku sumber daya yang tak terbatas. Lagi pula aku punya banyak uang, gumam Su-han. Namun, kita bisa memperoleh beberapa sumber daya dari acara pemujaan di gunung ini. Guru pernah berkata bahwa orang-orang dari kedua prefektur dapat saling menantang. Jika pertempuran dimulai, kedua belah pihak harus mengeluarkan barang-barang dengan nilai yang sesuai sebagai taruhan. Siapapun yang kalah akan menarik kembali taruhannya. Pasti banyak orang yang memikirkanku. Aku penasaran,
Taruhan macam apa yang sedang mereka persiapkan? Kesan pertama ketika kembali ke dunia luar adalah tempat itu dihiasi lampu dan sangat meriah. Kalau saja Su-han tidak tahu tentang acara akbar penghormatan terakhir kepada leluhur, dia pasti mengira ada orang penting yang akan menikah. Hal semacam ini seharusnya serius, mengapa dibuat begitu meriah? Melihat lentera merah besar di sekelilingnya, Su-han merasa terdiam. Ada juga 2 di pintu kamarnya. Sekilas, lentera-lentera ini tampak seperti naga panjang, membentang lurus dan menyelimuti seluruh markas istana Pangeran Yun. Para prajurit berbaju besi hitam dengan lentera tergantung di punggung mereka tampak masih asyik bermain. Masih ada hampir sebulan lagi, gumam Su-han. 7.000 tahun cincin Sumeru putra suci itu nyata. Su-han telah lama menyendiri, dan kini karena tidak ada hal yang harus dilakukan, ia memutuskan untuk keluar berjalan-jalan. Karena panggilan dari istana Pangeran Yun, sekarang ada lebih banyak orang di kantor pusat. Pada hari kerja, baik yang sedang menjalankan misi maupun tergabung dalam berbagai cabang, semua berkumpul di kantor pusat. Guru Suoying. Salam, Guru Suoying. Orang di kejauhan tiba-tiba menunjukkan rasa hormat. Namun Suoying terlihat berjalan menuju Su-han. Kamu akhirnya kembali. Suoying menatap Su-han dan berkata dengan nada mengeluh, kemana saja kau selama 9 bulan ini? Upacara pemujaan gunung akan diadakan kurang dari sebulan lagi. Aku dan Kepala Istana Timur menaruh harapan besar padamu. Untuk periode selanjutnya, kau tinggallah di sini dengan jujur, mengerti? Murid ini mematuhi perintahmu, kata Su-han. Jangan lakukan ini, kamu. Suoying melambaikan tangannya, seolah ingin mengatakan sesuatu. Namun, saat dia melihat 5 bintang di antara alis Su-han, dia tiba-tiba membuka mulutnya lebar-lebar dan tercengang. Bocah, kau sudah membuat terobosan lagi. Dan kau berhasil melewati 2 level minor berturut-turut, hanya dalam 9 bulan. Keberuntungan, keberuntungan. Su-han terkekeh. Jika ini benar-benar keberuntungan, maka keberuntunganmu sungguh luar biasa, kata Suoying dengan kecemburuan di wajahnya. Dia tahu betul bahwa Su-han tidak memasuki kolam pemurnian lagi dalam 9 bulan ini. Lalu bagaimana dia bisa menerobos secepat itu? Juga, ketika dia pergi ke kota kekacauan sebelumnya, dia hanya berada di alam dewa virtual, tetapi setelah sekitar 1 tahun, dia menjadi alam dewa sejati bintang 3 setelah dia kembali. Namun, karena aliansi bintang, Suoying hanya mengkhawatirkan Su-han dan lupa bertanya. Tapi sekarang, dia telah menembus 2 level kecil lagi. Apakah mataku salah lihat? Suoying menghela napas lega dan berkata, 3 tahun yang lalu, ketika aku pertama kali memberitahumu tentang pemujaan gunung, kultivasimu baru di alam dewa kekosongan bintang 5. Saat itu, kupikir kau bisa mencapai puncak alam dewa virtual dalam 3 tahun adalah hal yang luar biasa. Itulah harapan tertinggiku untukmu. Tapi kau keterlaluan sekali. Mendengar itu, Su-han tercengang. Apakah ada yang tahu bahwa kamu telah mencapai alam dewa sejati bintang 5? Suoying tiba-tiba bertanya. Aku baru saja menerobos. Beberapa orang melihatku sebelumnya, tapi mereka semua orang asing. Kurasa mereka tidak mengenalku dan tidak peduli, kata Su-han. Pakai ini. Suoying menyerahkan sebuah rune kepada Su-han dan berkata, ini rune yang dibuat khusus oleh Master Istana Timur. Jika kau meletakkannya di alismu, rune itu akan menyembunyikan bintang di antara kedua alismu. Orang-orang yang selevel dengan Master Istana Timur, atau mereka yang kultivasinya lebih rendah dari Master Istana Timur, tidak akan bisa melihat kultivasi aslimu. Para pemimpin dari 3 prefektur utama paling banyak adalah Master Istana. Su-han mengambil rune itu dengan sedikit terkejut. Dewa petir kuno menyempurnakan rune ini khusus untuk dirinya sendiri. Apa maksudmu, Tuan Istana Timur? Tanya Su-han. Apakah kamu belum mengerti? Suoying berkata, pasti banyak orang yang ingin menantangmu. Menurut mereka, kau mungkin masih berada di alam dewa virtual. Sekalipun mereka tahu kau berada di alam dewa sejati,
mereka tidak akan menyangka kau sudah mencapai alam dewa sejati bintang 5. Su Han tiba-tiba mengerti. Begitu tingkat kultivasi pihak lain lebih rendah daripada tingkat kultivasinya sendiri, seseorang pasti akan mempertimbangkan dengan hati-hati apakah akan menantang dirinya atau tidak. Dan jika bintang-bintang tersembunyi, maka kesan mereka terhadapku akan tetap berada di alam dewa virtual, jadi mereka pasti akan datang menantangku. Menurut aturan Baisan, jika pihak lain menantang Su Han, tidak peduli apakah kultivasi pihak lain lebih tinggi atau lebih rendah dari Su Han dapat bertarung. Jika Su Han menantang orang lain, orang yang ditantangnya harus memiliki setidaknya tingkat kultivasi yang sama dengan dirinya, jika tidak maka akan tidak adil. Terus terang saja, fungsi rune ini adalah berpura-pura menjadi babi dan memakan harimau. Dalam situasi ini, Su Han hanya perlu menang lagi dan lagi. Jabatan kepala istana tidaklah di luar jangkauan. Guru, ini keterlaluan. Su Han memasang ekspresi sambil berkata, aku tidak bisa menolaknya, dan dengan senang hati akan menempelkan rune ini di antara kedua alisku. Wow, rune itu merasakan sesuatu dan langsung menyatu. Alis Su Han langsung berbinar dan semua bintang menghilang. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.